Halo, salam rahayu. Hari ini saya bersama Pak Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno berada di Kampung Cikesik, Pandeglang untuk meresmikan satu kampung wisata agro ya, namanya Agronet ya. Oke. Indonesia tanah airku, marilah tumpahkan di sana aku berdiri, jangan malu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, aku hidup damai, bangsaku rakyatku semuanya, maulah di wajah, maulah bangsanya, untuk Indonesia raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kekuatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia ke Kampung Agrinex, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yahdi bi khairin. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tasyarat binurullah.
Bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillahi kharajna ala safra'i Muhammadir Rasulillah. Bismillahi qul kullu min indillah. Bismillahi wa kafa billah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلى إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba bersimpuh di hadapan-Mu di pondok pesantren aku. Engkau Maha menyaksikan. Tiada lain harapan kami semuanya di sini ya Allah, kecuali didorong oleh suatu niat yang sangat luhur. Kami ingin memanfaatkan sisa waktu yang Engkau pinjamkan kepada kami ini untuk mengabdikan, membangun masa depan kami di akhirat kelak. Membangun pondok pesantren yang di dalamnya nanti hamba-Mu akan menghafal Al-Quran, menjadi ulama-ulama yang kami perlukan di masa depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, catatlah namanya orang-orang hamba-Mu yang telah berkontribusi terhadap pondok pesantren kami. Berikanlah pahala yang berlipat ganda. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kiranya anak-anak kami nanti akan lahir dari pondok pesantren ini akan menjadi hamba-hamba-Mu yang sangat setia dan taat kepada-Mu, sangat mencintai bangsa dan negaranya, kami sangat santun memelihara akhlak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon secara khusus kepada kiranya pendiri dan sekaligus perintis pondok pesantren ini, Engkau jadikan ini semuanya sebagai amal jariah yang senantiasa bisa menjadi proteksi suara bara penuntun untuk mencapai puncak kebahagiaan yang Engkau jadikan dan Engkau persiapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri kami semuanya, termasuk segala macam perencanaan hidup kepada-Mu. Kami hanya bisa merencanakan, keterbatasan kami sangat besar, tapi Engkau tidak terbatas. Kami mohon kepada-Mu, bimbinglah kami, berikan kekuatan kepada kami untuk betul-betul menghadirkan sesuatu yang khusus lain daripada yang lain di bumi suci kesini. Allahumma taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor. Pondok pesantren kami juga. Satunya di UIN Syariah Jakarta, terus lanjut di Al-Azhar di Kairo Mesir, kemudian S2-nya di Belanda, S2-nya juga di Manchester Inggris, kemudian PhD-nya di Australia. Sampai sekarang sebetulnya suami istri guru besar di Cambridge University, tapi kami ajak beliau untuk datang ke Indonesia. Anak istrinya masih di Australia, tapi dia di sini.
Ya, mudah-mudahan inilah Bapak Ibu seluruh warga yang ada di Gesit ini. Insya Allah untuk tahun pertama, angkatan pertama, ajaklah anak-anak kita semuanya untuk bergabung di pondok pesantren ini sebagai tanda syukur kami. Ya, kami akan bebaskan seluruh pembayaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada adik saya, saudara saya, teman yang saya anggap seperti adik sendiri. Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, ini kali ketiga ke kampung Agrinex. Prof. Nasaruddin Umar, guru saya puluhan tahun, kali ketiga datang ke kampung Agrinex, kali kelima datang ke kampung Agrinex. Keberkahannya luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Luar biasa. Maaf, saya agak emosional sedikit karena ini memang mimpi saya yang Allah kabulkan. Dan saya sempat melihat orang yang saya anggap saudara, kok bisa Allah jadikan Menteri Pariwisata di saat saya mau membuka pariwisata. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin ini terjadi. Jadi syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala kemudahan, kedekatan kepada siapapun di sini. Sekarang yang datang di sini ini sebagian besar mengisi hidup saya dengan nilai-nilai yang kuat, yang membuat saya kenapa bisa seminggu sekali mampu ke kampung Agrinex. Prof. Nasaruddin Umar, guru, sahabat, sufi nomor 1 dalam hidup saya. Menghargai ayah saya, abah saya. Ternate ketemu abah saya. Kalau Mas Menteri ini manggil abah saya abah, dan selalu nitip salam kepada abah saya. Abah saya selalu mendoakan, selalu minta Allah menuntun supaya istiqomah di jalan Allah. Apapun ujian yang diberikan, tetap Allah satu-satunya pegangannya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat banggakan Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, terima kasih untuk kehadirannya. Karena ini istimewa karena sudah di posisi sebagai Menteri. Prof. Nasaruddin Umar, guru saya yang mendampingi saya selama 20 tahun, tempat saya curhat. Mas Hendro Martowardoyo, mana Mas Hendro? Ini sahabat spiritual saya, orang yang saya enteng minta tolong. Jadi saya udah kalau apa udah Mas Hendro aja. Dan bukan cuma saya, Pak Anas juga merasakan hal yang sama untuk Mas Hendro. Pak Sabta Nirwandar, ini mantan wamen, sahabat saya puluhan tahun. Dari saya masih gadis, saya PR manajer di Mustika Ratu, beliau di Kementerian Pariwisata, urusan Putri Indonesia pertama kali dan sebagainya, saya berurusan dengan beliau. Dan Pak Sabta tidak pernah absen dari semua event. Saya undang, selalu datang. Dari Dirjen, Sekjen, Wamen, Pensiun, tetap menjadi ring satu saya. Ini Kang Budi, ini Ketua DPRD Pandeglang. Mungkin anggota wakil rakyat Pandeglang yang paling sering nyampe di kampung Agrinex, yang mendorong saya untuk segera buka resto biar kamu bisa minum kopi karena sedang sholat di Masjid Zainul Malik. Sebenarnya ada yang saya rindukan untuk datang, Pak Joharijen, tapi beliau berhalangan karena kurang enak badan. Beliau yang memberikan wakaf masjid. Bapak yang mewakili
Pak Kadispa, Pak Agus ya, yang mewakili Pak Andika ya, karena beliau rupanya ada yang meninggal ya dadakan. Jadi ada 2 orang yang tadinya dari mau datang ke Kang Jayabaya, sampai tadi malam tuh, Rif, besok aku datang, tahu-tahu ada yang meninggal. Orang penting, orang tokoh masyarakat Banten, semua orang pasti ingin datang. Sebagai penghormatan ya Pak. Pak Hamam, ini Kapolres, pokoknya siapapun yang jadi Kapolres di Pandeglang itu selalu dekat dengan Kampung Agrinex. Selama saya masih tetangga Pak Sigit, saya kebetulan tetangganya Pak Kapolri, hanya 2 rumah dari rumah saya. Itu saya mau menceritakan ini sedikit ya. Semua campur tangan Allah. Waktu saya bikin ini, nanam beli lahan mulai 2016. Ini Mas Menteri ngikutin benar. 2017 Oktober baru nanam, 1,5 tahun kita nyiapin lahan. Maret sampai Juli 50% tanaman mati karena kekeringan. Tanah merekah, putusin akar-akar. 18 Agustus 2018, saya dan Mas Hendro mengawal Prof. Nasaruddin Umar ke sini, mendoakan di atas tanah ini, meletakkan batu pertama untuk masjid dan pesantren, dan mendoakan. Saya ingat Pak Nas bilang ke masyarakat, Rifda sedang membangun surga di dunia dan surga di akhirat. Dan alhamdulillah, ternyata Kadisparnya teman satu kamar saya, Kadispar Provinsi Mbak Eneng, teman satu kamar yang nyuruh saya makan, ingat tidur, istirahat gitu. Karena saya kebanyakan gaul, itu mana? Tahu-tahu pas mau meresmikan, kok bisa dari segitu banyak menteri, kok menteri pariwisata? Oh, bukan hadir. Ya, di sini ada teman-teman ICMI, ada saya, Pak Sekjen, Pak Jafar, ingat ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Sekjen mantan ada, Sekjen sekarang ada, Mas Taufik Sekjen mantan, yang sekarang Pak Jafar, yang berikutnya lagi ngomong. Jadi itu catat ya, semua yang dari Kemenparekraf, ingat kalau apa namanya, kita muktamar ICMI, tolong dari Kemenparekraf amankan Ibu Rifda jadi sekjen. Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, di depan ini hanya 1/3 dari total luas kebun kampung Agrinex. Kita punya 27 hektar, yang paling banyak memang arah yang sana. Dan di sana ada sungai yang insya Allah Pak Wahyu, terima kasih untuk perjuangannya, sodetan dari Waduk Cikocang akan menuju ke kampung Agrinex. Jadi Pak, dia mewakili Pak Wagub, tolong Pak Wagub harus injak di sini. Karena Pak Wagubnya junior saya di HIPMI. Catat. Jadi HIPMI connection. Wajib. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya bilang Allah yang ngatur. Bisa begitu tuh, taruh orang-orang yang tepat, yang semuanya kemungkinan potensi untuk mendukung. Saya berterima kasih kepada 3 lurah supporter saya, Pak Etni, Pak Nur, sama Lurah Lui Balang yang saya belum lihat. Dan Pak Wahyu ini camat yang alhamdulillah kebetulan camat baru. Jadi langsung tuk gerak cepat, alhamdulillah. Jadi terima kasih semuanya untuk kehadirannya, Mas Menteri, semua protokol Kemenparekraf yang mensupport. Saya lepas tangan di acara, makanya tadi saya bisikin Pak Nas kasih arahan karena semua diatur protokol Kemenparekraf karena waktu yang mepet. Saya rasa dari saya itu saja. Kalau ada yang kurang-kurang dalam acara hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih, tolong ceritakan kepada yang lain, dan tolong menyampaikan informasi tentang pesantren Al-Ikhlas, karena saya hakul yakin pesantren ini akan menjadi first step dari munculnya banyak pemimpin baru
dari Banten. Karena saya bilang lama panas, 30% tolong diisi oleh putra daerah di sini, karena harapannya kita membangun Banten ke depan yang lebih baik. Saya bukan politisi dan tidak akan jadi politisi. Jadi kalau ngomong begini kadang-kadang dikira, wah kira-kira Riba mau ke ini. No, insya Allah saya istiqomah sebagai pengusaha. No. Jadi ini hanya untuk, jadi terima kasih. Semoga apa yang diperjuangkan Pak Etni untuk Waduk Cikojang jadi destinasi wisata dipermudah oleh Kemenparekraf ya. Karena jujur itu Waduk Cikojang 90% masuk wilayah Pandeglang, masuk ke wilayah Cikesik. Sayang sekali Cikesik belum mendapat kesempatan untuk dibangun pintu air dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Pak Menteri bisa bicara ke Menteri PUPR untuk merealisasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Aircraft, Bapak Dr. Sandi Salahuddin Uno. Ya. Kemudian yang saya hormati Ayahanda Profesor Nazaruddin Umar, Pak Sarta, lalu kemudian dari ISMI, kemudian organisasi lainnya, kemudian juga Pak Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, kemudian Forkompimda Kabupaten Pandeglang, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang hadir di sini nggak bisa saya sebutkan satu-satu, dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Pak Menteri, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam. Sedianya seharusnya memang Pak PLH Bupati Pandeglang, Pak Haji Peri Hasanuddin yang hadir di sini, hanya kebetulan pada saat yang bersama pada hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau ada rapat di Bandung dan akhirnya menugaskan saya untuk hadir dalam acara ini. Kemudian yang kedua yang nggak boleh saya lupakan juga hadatul salam dari Ibu Irna Narulita dan Pak Tanto Warasona Arfen. Kebetulan beliau adalah Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2025. Mudah-mudahan gak lama lagi nanti tanggal 26 ini sudah dilantik dan bisa tentunya mengikuti bersama-sama kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Walaupun sekarang beliau belum dilantik, tapi ada beberapa pesan sponsor dari beliau Pak Menteri, dan pesan sponsornya memang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pariwisata. Kebetulan Pandeglang sendiri memang core bisnisnya. Jadi core bisnisnya kehidupan sebagian besar masyarakat itu didominasi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah pertanian, yang kedua maritim, karena kebetulan daerah yang panjang pantainya paling panjang se-Provinsi Banten. Kemudian yang ketiga tentunya pariwisata. Syukur alhamdulillah bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi kepada Pandeglang ini cukup besar sekali. Kita sekarang alhamdulillah disupport oleh pemerintah pusat, ada pembangunan jalan tol, reaktivasi rel kereta api, dan kemudian kita sangat senang sekali apalagi sekarang ada kawasan agrowisata yang multifungsi dengan kawasan pengembangan syiar Islam, ada pembangunan pondok pesantren Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan tadi yang didoakan oleh Profesor Nazaruddin Umar betul-betul nanti ke depan bisa mencetak manusia-manusia yang memang menjadi pemimpin yang berguna bagi negara, bangsa dan agama kita ke depan, insyaallah. Karena tadi kata Profesor Nazaruddin, semakin orang itu mengambil Al-Quran, maka semakin moderat. Mudah-mudahan nanti akan bisa mewarnai kehidupan bangsa kita. Ada pesan sponsor Pak Menteri dari Ibu Bupati, sebenarnya bukan hanya dari Bupati tapi namanya dari kita semua. Karena kebetulan sekarang Pandeglang awalnya dimasukkan dalam 10 destinasi pariwisata prioritas, 10 DPP. Tapi ternyata kabar terakhir ternyata harus keluar dengan lapang dada. Nomor 11 ternyata 10,1 tetap di atas 10 ternyata lagi, sehingga tidak bisa masuk. Dan ini keinginan kami karena sementara kita berupaya Banten Utara dan Banten Selatan memang relatif berbeda. Yang di utara atau utara karena merupakan daerah lintasan Profesor,
dan juga di utara itu ada hinterland, memang relatif lebih maju dibandingkan Banten yang wilayah selatan. Sehingga ketika ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti ini, apalagi nanti kalau misalnya DPP-nya jadi masuk kembali, Prof, ini mudah-mudahan nanti bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat selatan yang relatif ya bisa menyusul teman-teman yang di utara. Kenapa kalau yang di utara kan, Prof? Ya karena hinterland, kemudian juga lintasan. Waduh, itu sehingga ibaratnya sudah menjadi gula. Kalau menjadi gula, semut yang di selatan pun pada pindah ke utara. Nanti malah sepi deh. Makanya mohon bantuan Pak Menteri, barangkali nanti Pandeglang bisa masuk kembali dalam 10 destinasi pariwisata prioritas. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kebetulan sekali bahwa Pandeglang setelah silent tsunami, kemudian juga sekarang pandemi Covid, memang kegiatan pariwisata cenderung untuk turun aktivitasnya. Kita berharap Pak, usulan kita untuk mendorong Pandeglang menjadi salah satu lokus geofak nasional. Nah, ini mohon bantuan dari Pak Menteri Pariwisata untuk bisa memfasilitasi kepada Bapak Menteri SDM supaya Pandeglang ini bisa ditetapkan sebagai geofak nasional. Insya Allah nanti kalau nanti sudah ditetapkan, kita mudah-mudahan nanti setahun kemudian bisa masuk ke UGG, apa UGG itu ya, jadi UNESCO Global Geopark, mudah-mudahan itu. Dan ini harapan kita nanti benar-benar bisa mendorong perekonomian di kita. Mudah-mudahan Pak Menteri selalu sehat, ya, kita semua diberikan kesehatan, dan apa yang menjadi harapan kita semua ini bisa terlaksana. Demikian Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli ikan belida. Kurang kompak. Pergi ke pasar beli ikan belida. Ikan belida dimasak oleh Pak Isa. Kampung Agrinex Banten, wisata indah. Tanahnya insya Allah subur, potensi alamnya luar biasa. Potensi alamnya luar biasa. Pergi ke Taman Mini untuk bernostalgia. Lalu ajak keluarga naik gondola. Ingin liburan yang membuat bahagia? Kampung Agrinex lah idolanya. Yang saya hormati Prof. Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang saya muliakan Pak Hendro, Pak Taufik, Bapak Ketua DPRD yang saya banggakan. Dari pertanian ada? Oh, dari pariwisata. Dari pertanian ada? Ada. Oh, dari Kadis Pertanian juga ada, dari provinsi. Pak Agus, Pak. Pak Agus. Oh, pertanian ada 2 ini luar biasa Mbak Rika. Provinsi ada, kabupaten ada. Yang saya hormati Pak Asdep. Tadi saya tuh turun dari mobil nggak pakai kopi ya Pak. Tapi terus kan saya teringat salah satu guru saya ngingetin, kalau ada imam besar lagi berjalan pelan-pelan, jangan didahului. Jadi saya stop mobil saya. Terus saya untuk pencitraan saya bilang, bagaimana? Kopi yang saya mana? Kopi yang mana? Akhirnya kopiannya dikasih yang ini, itu kopiah dari ayah saya. Itu saya serahkan kepada Pak Asdep. Rezeki anak soleh. Iya. Pak Kurnia. Pak Kapolres yang saya banggakan, yang saya juga banggakan Pak Sabta, Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2009-2029. Pak Levi Pangerang, sahabat saya dari LIPMI, Kang Johan Silalahi, Bu Kadis Pariwisata. Di sini ada Pak Alex, berdekatan beliau yang membidangi destinasi dan produk wisata minat khusus, dan ini agrowisata dan minat khusus. Prosani, Mas Ismail Putra, Ketua Asosiasi ISPA, sangat tidak nyambung dengan pesantren, tapi nanti bikin spa yang syar'i.
Syarif. Bu, tepuk tangan untuk Bu Rifda yang kita banggakan. Yeay. Ada Prof juga, Rektor Mercu Buana Forever. Undira sekarangnya. Ada Bunda Isye. Pagi. Ini ada elemen ISQ, ada ICMI, ada Sekjen ICMI yang saya banggakan, Prof. Jafar. Jadi Pak Taufik itu Sekjen ICMI sebelumnya, Sekjen ICMI sekarang, nah yang sebelahnya adalah Sekjen Insya Allah yang ke depannya. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM, Om Teguh Anantawi Krama yang mewakili Pak Rosan, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan dari lingkup pemerintah Kabupaten Pandeglang, pemerintah Provinsi Banten, dan juga dari Kemenparekraf, ada juga Dandim 0601 Kapten Dedi Setiadi, dan Forkompimda. Di sini juga hadir yang saya banggakan adalah Koordinator Area 3 Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Wastuti. Nah, ini ada juga di belakang. Dan yang saya cintai dan saya kasih. Saya singkat saja, ini kali ketiga, ini memecahkan rekor. Saya datang ke Kampung Agrinex. Belum pernah ada destinasi wisata yang saya datangin, tapi saya melihat bahwa satu perjuangan dari Bu Rifda ini perlu kita apresiasi, dan saya mendukung 100%. Kebetulan tugas kami, Pak Hendro, adalah untuk mendorong pariwisata era baru yang berbasis alam terbuka dan minat khusus. Minat khususnya adalah tentunya edukasi. Tadi Al-Ikhlas ceritanya masuk banget tuh, storynomicsnya masuk, bahwa ada story, ada economicsnya. Cerita bahwa dulu daerah ini adalah daerah yang ditulis oleh kalau tidak salah Douwe Strecker sebagai daerah yang mungkin salah satu yang paling sulit dari segi ekonomi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ingat, sekitar 2-3 tahun yang lalu ada berita dari sini ya Pak Agus kalau nggak salah, yang digotong ibu yang ingin melahirkan 1 hari 1 malam. Betul? Betul. Jadi sekarang ini dengan kehadiran Bu Rifda di sini, insya Allah ini akan membawa pencerahan dan kebangkitan kesejahteraan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bangun Banten Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya juga ingin bersama Pak Alex di sini adalah agrowisata. Dulu ini waktu Mbak Rifda baru mulai, saya ingat banget pertama kali datang, ini baru menanam, tapi saya mendapat kabar sekarang sudah banyak yang dipanen dan sudah dikirim ke rumah saya. Barbuk itu namanya. Kalau kata Pak Kapolres, barbuk, barang bukti. Jadi selain daripada edukasi, agrowisatanya juga dapat. Dan Pak Kurnia jangan khawatir. Walaupun tidak masuk 10 destinasi prioritas, ini destinasi yang paling dekat di hati saya. Walaupun katanya jauh, ada yang bilang mau jauh, saya ngerasa sih dekat karena dibangun dengan penuh keikhlasan, dibangun namanya juga pesantren Al-Ikhlas, dan harapan kita bahwa Tanjung Lesung ini justru menjadi pandemic winner. Tanjung Lesung, Anyer, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mudik ditiadakan. Tiba-tiba masyarakat sekarang melihat alternatif kemana mereka akan pergi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, saya melihat justru malah destinasi-destinasi desa wisata, Kampung Agrinex, Tanjung Lesung, dan lain sebagainya ini akan mendapat berkah dari pandemi ini karena pariwisata akan berubah trennya. Dan Pak Sabta ini ahlinya. Amin. Mohon Pak Kadis, Ibu Kadis, ini ensiklopedia berjalan. Jadi kalau mau tanya tentang Udah ada kontakannya nomornya. iya. Kalau saya nih pura-pura tahu aja. Kalau Pak Sabta tahu beneran. Jadi terima kasih Pak Sabta kehadiran juga, dan terima kasih semuanya termasuk yang nyiapin sound system yang mati hidup. Luar biasa.
Kalau standar Kemenparekraf udah kena kartu kuning. Mukanya orang-orang Kemenparekraf udah stres semua. Tapi takut sama Rifda semuanya. Rifda mau dilawan. Imam besar aja dijadiin makmum. Baik, semua terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Semoga kehadiran kita di sini membawa berkah seperti tadi. Semoga kehadiran pesantren Al-Ikhlas akan memberikan pencerahan yang luar biasa sehingga kita bisa mencapai tujuan kita menjadi insan-insan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri mohon untuk tetap berada di depan Pak. Kiranya Bapak berkenan untuk Provinsi Banten. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita saksikan bersama penyerahan Kadin menyerahkan ke depan. Diikuti penyerahan oleh Ibu Rifda Amarina. Nah, boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu siang hari ini biar suasananya agak lebih bersemangat. Silakan untuk diabadikan momen yang sungguh luar biasa dan bersejarah bagi warga Cikesik dan tentu saja untuk Kabupaten Pandeglang juga Provinsi Banten dan seluruh nasional di negeri yang kita cintai Republik Indonesia. Bapak Ibu, selepas penyerahan pesantren ini, berkenan kiranya Bapak Menteri Rombongan dan juga seluruh hadirin undangan membangun adalah pesantren agro, ya, Al-Ikhlas agro dan kampung agrinek wisata di Cikesik, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang yang luasnya kurang lebih adalah 27 hektar ya. Dan juga saya ucapkan selamat ya, semoga sukses. Selamat juga kepada Pak Sandiaga Uno yang telah peduli kepada kegiatan pesantren Al-Ikhlas Agro dan Agro Agrinek ya di Kecamatan Cikesik. Semoga tujuan ini menjadi sukses, menjadi amal ibadah dan mudah-mudahan akan membawa citra Banten ke depan lebih baik. Terima kasih nantinya bersatunya bangsa di negara Indonesia. Mana peduli dari kreasi seni musik Agro Aji Bilangor Kecamatan Cikesik. Membukakan karena atau sakti Indonesia Jaya. Dan kampung Agrinek di Cigelis dan kepada Pak Cigelis Cikesik ya, dan kepada Pak Sandiaga juga terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau pariwisata di Banten tambah maju. Yes.
semakin kita mendalami Al-Quran, kita harapkan juga kita mampu lebih moderat. Dan juga yang sangat menarik adalah kita di sini diberi kesempatan juga bertadabbur alam, karena kita bisa menikmati keindahan dalam keheningan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan mungkin Prof atau Bu Rifda. Ini memang alhamdulillah saya bisa bersahabat untuk 20 tahun dengan Mas Menteri, dan persahabatan yang memang niatnya lillahi ta'ala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial kita saling support. Saya support Mas Andi di Inotek, Yayasan Inovasi Teknologi. Kemudian pada saat saya membangun Kampung Agrinex, pertama kali yang saya ajak ngomong memang Mas Menteri. Dan alhamdulillah disupport. Jadi ini kali ketiga. Saya juga disupport oleh guru saya, ini guru spiritual dalam arti yang sebenar-benarnya. Prof Nas mendampingi saya dalam suka dan duka saya. Jadi saya sangat bersyukur karena hari ini saya duduk di antara dua orang yang paling saya respect, karena masing-masing berkarya di bidangnya masing-masing secara luar biasa ikhlas dan menjadi inspirasi banyak orang dan manfaat yang luar biasa. Mereka lah yang membuat saya tidak kenal lelah, karena saya melihat bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita itu hanya mencari bekal menuju akhirat, dan bekal yang sebaik-baiknya adalah memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang lain. Dan alhamdulillah memang kita berada di tempat yang memang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan dorongan, membutuhkan pendidikan untuk bisa keluar dari kemiskinan, bisa keluar dari pendidikan yang rendah, bisa keluar dari kehidupan yang sulit. Jadi kita bukan memberikan untuk satu masa saja, tapi ini untuk membangun generasi yang optimis menghadapi kehidupan ke depan. Dan insya Allah walaupun dalam situasi COVID, saya laporkan dari 27 hektar tanah di sini yang kita bebaskan selama hampir 4 tahun, karena pembelian lahan terakhir kita baru sekitar 6-7 bulan yang lalu. Kita belum pernah PHK dengan alasan COVID. Alhamdulillah. Setiap kepepet pasti ada jalannya. Itu saya benar-benar. Jadi saya kalau udah di ujung, pasti saya ada curhat kepada seseorang, tapi kemudian the next day-nya ada solusinya. Bukan dari orang itu, dari lain. Ajaib, kayak datang gitu, menawarkan. Dan alhamdulillah saya tidak menambah utang, alhamdulillah selama COVID, tidak lalai terhadap kewajiban saya kepada negara, dan tidak punya hutang pribadi kepada siapapun juga. Alhamdulillah, barokah. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Rahayu. Kali ini saya sedang berada di Agrinex ya, milik Ibu Rifda, di sebuah lokasi yang sangat luas di Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Ini adalah sebuah upaya seorang warga yang peduli akan pertanian sekaligus pemberdayaan masyarakat. Fokus beliau adalah di mengembangkan ekowisata. Nah, untuk itu, untuk jelasnya saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk sedikit berdiskusi dengan Bapak Agus Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Ya, Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam sehat selalu.
Ya, Pak Agus, ya bagaimana menurut Pak Agus apa yang dilakukan oleh Ibu Ripda ini? Baik, terima kasih. Proses pembangunan secara keseluruhan kita ambil proses pembangunan pertanian bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Pertama, kekuatan pelaku utama. Siapa pelaku utama? Adalah petani. Bisa terhimpun oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, bisa formal, bisa informal. Kedua juga ada kekuatan di pelaku usaha. Nah, di sini kita ada komben yang nyata. Bagaimanakah sebuah proses pembangunan pertanian? Sangat tidak mungkin kalau hanya mengandalkan di kekuatan di pelaku utama petani. Nah, disinilah konkretnya Ibu Ripda saya mengapresiasi. Beliau punya visioner yang luar biasa. Bagaimanakah untuk membangun sebuah kawasan? Dia kelola melalui kekuatan pelaku usaha yang tentunya tidak meninggalkan pelaku utama. Sehingga di sini ada transfer teknologi. Apa dikatakan transfer teknologi? Ibu Ripda secara nyata sudah membangun kawasan inti. Di sini kita inti pada kawasan buah-buahan, kawasan hortikultura pada hamparan 21 hektar, ada 40 macam jenis buah-buahan. Nah, sehingga kami harapkan Ibu Ripda juga bisa mengajak kepada pelaku utama, mari kita bangun ini merupakan kawasan inti di mana hinterland dan pendukungnya adalah melalui pelaku utama, yaitu petani dan kelompok tani. Dan juga kita ke depan juga Ibu Ripda akan memulai bagaimanakah proses hulu hilir bisa terbangun di sini. Dan yang tak kalah hebat, 21 hektar ini berada di Pandeglang, Banten. Banten dengan Jakarta, dengan ibu kota hampir punten, tidak ada batasnya. Ibu Ripda panel lempar karung nyampe ke Jakarta. Nah, sehingga kami yakin dan percaya konsep yang bangun di sini, Ibu Ripda akan membangun sebuah kekuatan daya saing, daya jual terhadap produk hortikultura Banten melalui Pandeglang. Kami menyebutnya dari Cikesik untuk Banten untuk nasional dan Banten untuk dunia. Nah, inilah konsep yang kita bangun. Kami yakin dengan ada satu sinergi. Ibu Ripda selaku pelaku usaha sudah bisa membaca di mana grand design pembangunan pertanian di Indonesia yang dimulai. Ibu Ripda membangun kawasan seperti ini. Banyak pada beberapa wilayah sudah mengembangkan seperti ini. Kami yakin Ibu Ripda membangun kampung Anggrek belum ketinggalan. Prinsipnya yang berangkat pertama belum tentu sampai yang pertama. Yang berangkat belakangan belum tentu ketinggalan. Nah, ini kami yakin Ibu Ripda pada hari ini. Bagus. Kira-kira apa nih peran dari Dinas Pertanian Banten nih untuk mensupport masyarakat Banten atau investor seperti Ibu Ripda ini? Oke, kami pertama harus ada sebuah jaminan bahwa 40 jenis buah-buahan kami jamin dari sisi aspek legalitas. Legalitasnya apa? Oh, benihnya Fantasia yang unggul nasional yang terdaftar, tersertifikasi. Berarti ada sebuah jaminan. Seperti Ibu Ripda, apakah akan menanam lengkeng apa? Jenis apa? Oh, lengkeng, misalnya lengkeng impor. Gimana jenis bibitnya? Bersertifikat, itu sebuah kita jaminan. Tanpa sadar juga, Ibu Ripda sudah memberikan edukasi kepada pelaku utama bahwa menanam sebuah komunitas buah-buahan bukan hanya asal tanam, tapi ada jaminan legalitas jenisnya. Sehingga kita harapkan ada sebuah kepastian. Misalnya Ibu Ripda di sini menanam misalnya alpukat. Misalnya alpukat umurnya akan terukur sekali. Tapi kalau kita kawal dari sisi aspek sertifikasi uniknya, mohon maaf, aspek kepastiannya akan terganggu. Baik, Pak Agus, ini luar biasa sekali. Semoga Pak Agus selalu bisa memotivasi kita semua masyarakat Banten khususnya agar lebih banyak Ibu Ripda lainnya ya. Amin. Untuk membantu para pelaku utama ya. Okay. Dengan tentunya para investor seperti Ibu Ripda ini akan menstimulasi untuk pemberdayaan masyarakat petani seluruh Banten. Bukan demikian Pak ya? Betul. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Sukses, salam sehat selalu Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.